Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatriana, NIM 2191, kelas 3C. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran 1, di mana di sini dijelaskan mengenai pengertian pemasaran dan konsep pemasarannya. Nah, manajemen pemasaran. Pemasaran berasal dari kata dasar pasar, yang yaitu tempat di mana terjadinya transaksi jual beli barang atau jasa dan transaksi tukar menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Untuk konteks pasar ada 3, yaitu ada yang namanya konteks fisik, konteks pelanggan potensial, dan konteks digital. Yang pertama, konteks fisik. Konteks fisik ini cenderung kepada tempat terjadinya transaksi. Karena yang kita lihat sejauh ini dalam bentuk fisiknya, pasar adalah tempat terjadinya transaksi atau jual beli barang dari si penjual dan si pembeli. Nah, kemudian yang kedua, konteks pelanggan potensial. Konteks pelanggan potensial yaitu sekelompok individu yang mau dan mampu bertransaksi. Artinya dalam konteks pelanggan potensial ini, si pelanggan yang benar-benar dianggap mampu untuk melakukan transaksi dalam hal melakukan pembelian dari barang dan jasa kita, atau pelanggan yang memiliki uang yang mau atau mampu bertransaksi atas barang atau jasa yang kita miliki. Nah, untuk konteks ketiga atau konteks digital yaitu dimensi atau ruang di mana terjadinya transaksi. Nah, untuk pengertian pemasaran. Secara umum, pemasaran ini bisa berupa penjualan, periklanan, konsep dagang, pendistribusian, penetapan harga, ataupun usaha yang dilakukan si marketer untuk memengaruhi si konsumen agar melakukan tindakan beli atau melakukan pembelian atas produk dan jasa yang ditawarkan. Pemasaran ini juga seperti kepuasan konsumen ataupun loyalitas konsumen. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari pemasaran secara umum tadi adalah suatu kegiatan dalam hal menjual, beriklan, melakukan konsep dagang atas barang atau jasa yang kita miliki, untuk memengaruhi atau menstimulir konsumen agar mau melakukan pembelian atas barang atau jasa yang kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan memuaskan si konsumen tadi. Nah, pengertian pemasaran ini, pemasaran merupakan transaksi pertukaran nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Misalnya, pertukaran produk yang dimiliki oleh perusahaan terhadap uang yang dimiliki oleh pelanggan. Nah, American Marketing Association suatu aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan, dan menawarkan pertukaran nilai terhadap pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Nah, yang ketiga itu sebagai seni dan ilmu, memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, apa yang dipasarkan? Nah, dalam pemasaran kita tidak hanya memasarkan barang atau jasa saja, tetapi juga dapat berupa event, pengalaman, orang, tempat, properti, dan informasi. Nah, untuk barang ini, barang merupakan bagian terbesar dari produksi dan usaha pemasaran dari kebanyakan negara ataupun suatu daerah.
Pemasaran di dunia kebanyakan memasarkan barang yang mereka produksi, mulai dari makanan, alat transportasi, pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Jadi, pemasarannya tidak hanya dilakukan dari perusahaan yang memproduksi barang tersebut saja. Bahkan sekarang tiap orang sudah mulai memanfaatkan media untuk memasarkan barang-barang yang akan mereka tawarkan. Nah, untuk jasa ini mencakup hasil kerja dari perusahaan-perusahaan seperti penerbangan, hotel, sewa mobil, transportasi pendidikan, bahkan sampai pada jasa proporsional seperti akuntan dan konsultan. Kemudian event ini pemasaran juga ini dapat digunakan untuk acara-acara khusus untuk memberitahu pada khalayak ramai bahwa sedang terjadi acara khusus di tempat tersebut. Nah, kemudian yang keempat, pengalaman. Di sini memasarkan suatu barang dari pengalaman seseorang. Nah, yang kelima, orang. Nah, di sini kita menjual image dari seseorang, misalnya saja endorse. Nah, yang keenam, tempat. Misalkan seperti bagaimana cara kita menarik orang luar untuk mengunjungi daerah kita. Nah, kemudian yang ketujuh, properti. Properti ini diperjualbelikan sehingga menuntut adanya pemasaran. Nah, agen real estate yang bekerja atas nama pemilik atau mencari properti untuk menjual atau membeli real estate untuk keperluan komersial atau tempat tinggal sangat mudah. Yang terakhir adalah informasi. Informasi dapat diproduksi dan dipasarkan seperti sebuah produk. Contohnya saja berita, informasi tentang pendidikan dan latihan-latihan. Nah, siapa yang memasarkan? Nah, jadi yang memasarkan itu ada 3, si pemasar atau marketer, pasar, dan para ekonom. Nah, pemasar atau marketer adalah individu yang fokus pada bisnis pemasaran dan mereka berafiliasi dengan produsen. Yang kedua tadi pasar, dan yang ketiga para ekonom. Nah, komponen dalam pemasaran ini ada 3P, yaitu penjual atau perusahaan, pembeli atau pelanggan, dan persaingan. Nah, konsep inti pemasaran ini ada 3, yaitu permintaan, keinginan, dan kebutuhan. Nah, pemasaran itu memenuhi keinginan konsumen karena pemasaran harus fokus terhadap apa yang diinginkan oleh konsumen. Keinginan konsumen yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu cenderung dipengaruhi dengan adanya faktor usia, perubahan lingkungan, dan teknologi. Nah, tidak hanya keinginan saja yang dapat berubah, tetapi kebutuhan konsumen pun cenderung berubah-ubah. Nah, kemudian pemasaran niaga. Pemasaran niaga adalah sebuah sistem kegiatan bisnis perencanaan membuat sesuatu dalam harga promosi, distribusi, dan transaksi tukar nilai yang menguntungkan dan saling memuaskan antara penyedia dan pengguna. Pemasaran secara bisnis dengan orientasi keuangan. Nah, ada 5 konsep pemasaran, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep marketing sosial. Konsep produksi ini adalah seperti konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Nah, untuk konsep produk itu konsumen akan menyukai produk yang memberikan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Konsep ini berkonsentrasi pada upaya penciptaan produk superior dan penyempurnaan kualitasnya. Kemudian yang ketiga, konsep penjualan.
Di sini konsumen tidak akan tertarik untuk membeli produk dalam jumlah banyak jika mereka tidak diyakinkan atau dibujuk. Konsep ini berorientasi pada usaha promosi dan penjualan agresif. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran di ini fokus terhadap pemenuhan kebutuhan atau keinginan target pasar dan pengiriman yang lebih baik dari pesaing. Untuk yang kelima, konsep marketing sosial. Di sini konsumen lebih suka produk yang mengangkat status sosial ketika digunakan. Nah, itu tadi penjelasan tentang manajemen pemasaran 1 terkait konsep pemasaran, pengertiannya, kemudian inti pemasarannya, dan ada pula pemasaran niaganya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.